Bapak Ibu, saudara seiman yang sangat dikasihi dan diberkati Tuhan, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Sampai hari ini kita masih ibadah dalam bentuk virtual karena situasi nasional maupun regional di kota kita dalam PPKM level 4. Jadi kita masih ibadah dalam bentuk yang seperti ini, belum bisa tatap muka, tapi kita terus berdoa supaya di minggu-minggu yang akan datang kita bisa bertemu satu dengan yang lain dalam ibadah offline. Mari kita tundukkan kepala sebelum kita memulai ibadah kita. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang kami imani, percaya, panggil dan muliakan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, Roh Kudus, penolong kami yang setia, ajaib, mulia dan sejati, yang tidak pernah meninggalkan kami sepanjang perjalanan musim-musim hidup kami yang telah kami lewati, dan sampai pada pagi hari ini kami ada dalam keadaan sehat, kuat dan diberkati Tuhan, dan kami percaya itu anugerah terbesar dalam hidup kami, Bapa. Kami persiapkan hati, pikiran, perhatian, dan hidup ini untuk beribadah pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan bertata di atas semua puji-pujian yang kami naikkan kepadamu, dan Engkau memberkati kami, serta Engkau akan melindungi kami sehingga kami tetap aman dalam penjagaan dan perlindungan Tuhan. Dan kami serahkan ibadah kami dari permulaan, pertengahan sampai tamat ibadah ini, semua jadi dalam tuntunan dan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, bersyukur dan membuka ibadah kami. Haleluya. Amin. Betapa mulia kasih-Mu Yesus,
takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, amin, haleluya. Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus turun, tak usah ku cemas, Dia
Sebelum kita mendengar renungan firman Tuhan pada ibadah pagi ini, mari kita tundukkan kepala untuk menyiapkan hati dan seluruh hidup ini berkonsentrasi pada pemberitaan firman Tuhan. Kami datang menghadap hadirat-Mu yang kudus, Bapa. Kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu, dan kami percaya Engkau telah bertata di atas seluruh puji-pujian kami, dan Engkau siap untuk berfirman, berbicara lewat hamba-Mu. Biar hamba-Mu dalam pengurapan yang penuh, Bapa, pengurapan yang sempurna dari Tuhan, Engkau ambil alih pemberitaan ini, beri hikmat, akal, budi, dan urapi mulut lidah hamba-Mu, supaya kebenaran firman Tuhan yang disampaikan memberkati kami semua, dan kami boleh kuat menghadapi situasi-situasi sulit di musim pandemi COVID-19 ini. Terima kasih Bapa, kami percaya Engkau bertata dan Engkau akan berbicara lewat hamba-Mu. Urapi kami semua, telinga, perhatian kami, dan kami akan berkonsentrasi pada pemberitaan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap dengar firman Tuhan. Amin. Baik, renungan firman Tuhan pada pagi yang berbahagia dan indah ini terambil dari kitab 1 Korintus pasal yang kedua, ayat yang ke-9. Demikian perkataan firman Tuhan. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Setiap kita yang dipanggil oleh Tuhan adalah dengan panggilan yang kudus, panggilan yang sempurna, yaitu Allah menyediakan kita keselamatan dan berkat-berkat Allah yang besar gitu. Nah, berkat-berkat yang dimaksud di sini di dalamnya terdapat kesembuhan, kesehatan, kekuatan, perlindungan, penyertaan Tuhan, dan keberkatan Tuhan yang sangat besar, yaitu berkat-berkat yang bersifat jasmani, terlebih berkat-berkat yang rohani yang memberikan kita pemahaman untuk mengerti dan memahami semua rencana-rencana Tuhan yang sedang Allah kerjakan di era kita atau di zaman kita. Apa yang sedang kita hadapi ini tidak lepas dari pengawasan dan pengamatan Tuhan. Itu sebabnya sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan, kita tidak perlu khawatir, cemas, yang pada akhirnya akan menjerumuskan kita kepada hal-hal yang bertentangan dan tidak menyenangkan hati Tuhan. Sebab jelas sekali Tuhan berjanji bahwa apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, yang tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Jadi ada berkat-berkat yang spesial. Tuhan memberikan surprise, kejutan-kejutan hanya untuk mereka yang mengasihi Dia. Tuhan menyediakan apa yang tidak pernah ada dalam benak kita. Tuhan akan memberikan atau menyediakan atau memberkati kita dengan apa yang tidak pernah kita rancangkan dalam hidup ini. Apa yang tidak pernah kita rencanakan. Itu yang Allah sediakan kepada orang percaya, khususnya orang percaya yang mengasihi Dia. Banyak orang yang percaya kepada Tuhan, tapi level mengasihi Tuhan
Ini adalah level yang khusus. Dan orang percaya yang mengasihi Tuhan, itu mungkin jumlahnya dari sekian banyak orang Kristen, hanya orang-orang yang tertentu. Itu sebabnya mari kita menjadi orang Kristen, mari kita menjadi orang percaya yang mengasihi Tuhan. Dan orang percaya yang mengasihi Tuhan, dia tidak akan melihat Tuhan dalam bentuk berkat secara jasmani. Kalau diberkati baru mengasihi Tuhan. Tapi kemudian kalau ada dalam masa-masa sulit melupakan Tuhan. Tidak seperti itu. Tapi orang percaya yang mengasihi Tuhan dalam semua situasi kehidupan, terlebih di musim pandemi COVID-19 ini, kita tidak perlu cemas, kita tidak perlu takut. Itu pertanda bahwa kita mengasihi Tuhan. Dan orang-orang yang seperti inilah yang akan terpelihara sempurna di tengah-tengah baik situasi sulit, juga dalam situasi-situasi yang baik, yang menyenangkan, dan situasi yang berkelimpahan. Jelas sekali bahwa Allah menyediakan apa yang di luar rencana kita, di luar rancangan kita. Jadi kalau kita berpikir kita akan mendapat sesuatu yang menurut kita berarti dan bernilai, ternyata Allah menyediakan lebih berarti dan lebih bernilai, nilainya lebih tinggi dari apa yang kita rencanakan. Kalau kita berpikir 100, kita merencanakan 100, nah Allah akan menyediakan mungkin 2 kali lipat, 3 kali lipat, bisa 200, 300, 500, bahkan bisa 1000%. Apa yang tidak pernah kita pikirkan, apa yang tidak pernah kita dengar, apa yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, itu yang Allah sediakan hanya bagi orang percaya yang mengasihi Dia. Nah, seperti apa orang percaya yang mengasihi? Ciri-ciri orang percaya yang mengasihi Tuhan itu seperti apa? Mari kita lihat dalam kitab Mazmur 91 ayat yang ke-14. Sungguh hatinya melekat kepadaku. Mazmur 91 ini adalah bahasa Allah gitu. Melalui seorang nabi besar yaitu Musa. Sungguh hatinya melekat kepadaku. Allah berkata kalau ada seseorang yang hatinya melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan hal-hal yang di luar apa yang kita rencanakan dan apa yang kita pikirkan. Jadi orang percaya, orang Kristen yang mengasihi Tuhan adalah orang percaya yang hatinya melekat kepada Tuhan. Ada 2 ciri orang yang hatinya melekat kepada Tuhan. Yang pertama, orang yang hatinya melekat kepada seseorang, pasti dia selalu ingin bertemu, ingin berjumpa dengan orang itu. Tidak mengenal waktu malam, waktu siang, waktu pagi atau tengah malam. Setiap waktu, setiap saat dia ingin berjumpa, dia ingin bertemu, dia ingin bertatap muka dengan orang tersebut. Yang kedua, orang yang hatinya melekat, dia pasti ingin selalu berkomunikasi dengan orang tersebut. Nah, yang Alkitab katakan dalam kitab Mazmur ini, yang hatinya melekat kepadaku, yang hatinya melekat kepada Tuhan, yang hatinya melekat kepada Allah. Pasti kita selalu ingin bertemu dengan Tuhan. Pasti kita selalu ingin berkomunikasi dengan Tuhan. Nah, salah satu cara kita ingin bertemu dengan Tuhan dan berbicara dengan Tuhan adalah di saat teduh, di mana kita mengambil waktu untuk berdoa. Saat-saat di mana kita mengambil waktu untuk merenungkan, membaca firman Tuhan, itulah saat hati kita melekat
kepada Tuhan. Dan orang yang hatinya melekat kepada Tuhan, dia tidak berpikir tentang situasi. Dia tidak berpikir tentang keadaan ekonominya. Dia tidak berpikir tentang keadaannya secara lahiriah. Dia hanya berpikir, saya ingin bertemu dan berjumpa dengan Tuhan. Saya ingin berkomunikasi dengan Tuhan. Nah, orang yang seperti inilah mampu untuk melewati masa-masa sulit, termasuk pandemi COVID-19 ini. Kita harus mempunyai hati yang seperti ini kalau kita ingin menang melewati masa-masa sulit ini. Semua situasi, semua keadaan itu ada masanya, ada permulaan dan ada akhirnya. Saya percaya masa-masa sulit, masa-masa ujian COVID-19 ini satu ketika akan berakhir. Tapi untuk orang-orang yang mengasihi Tuhan, yang akan menikmati kemenangan demi kemenangan. Nah, kita akan melihat orang yang mengasihi Tuhan, yang hatinya melekat kepada Tuhan, apa yang kita akan peroleh atau apa yang kita akan dapatkan. Orang yang mengasihi Tuhan adalah orang yang hatinya melekat kepada Tuhan. Nah, Tuhan berkata, apa yang kita akan dapatkan kalau hati kita melekat kepada Tuhan? Yang pertama, maka aku akan meluputkannya. Meluputkan dari apa? Ya, meluputkan dari masa-masa sulit. Meluputkan dari hal-hal yang merugikan kita. Meluputkan dari hal-hal yang ingin merusak kehidupan kita. Meluputkan kita dari segala malapetaka. Meluputkan dari hal-hal yang membahayakan diri kita. Setelah dia meluputkan kita dari semua hal-hal yang merugikan kita, dia berjanji, aku membentenginya. Ini dahsyat dan luar biasa. Dia bentengi kita dengan apa? Bukan dengan pagar tembok, tapi dia bentengi kita dengan darah Yesus Kristus yang sangat berkuasa, yang sangat ditakuti oleh iblis. Setan tidak takut dengan segala fasilitas yang ada. Dan setan hanya gemetar takut ketika kita berseru nama Yesus dan darah Yesus. Dia akan gemetar, dia akan lari dan tinggalkan. Nah, Allah berjanji akan membentengi kita dengan kemuliaannya, dengan kuasanya, yaitu kuasa darah Yesus Kristus. Sebab ia mengenal namaku. Artinya, orang yang diluputkan dan orang yang dibentengi oleh Allah adalah orang yang mengenal namaku. Lanjut. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Jadi tidak semua seruan orang itu didengar dan dijawab oleh Tuhan. Hanya orang yang mengasihi Tuhan, hanya orang percaya yang mengasihi Tuhan, yang hatinya melekat kepada Tuhan. Ketika berseru, ketika kita memanggil dalam masa-masa sulit, maka dia akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Kita sedang diperhadapkan dengan situasi yang sesak, dengan kesesakan pandemi COVID-19. Tuhan mungkin tidak akan melalukan COVID-19, tapi dia berjanji, dia akan menyertai kita. Nah, kalau Tuhan yang menyertai kita di dalam kesesakan, kita tidak perlu takut. Tuhan yang sendiri yang akan mengatasi semua persoalan, semua kesesakan, semua masalah yang kita hadapi. Aku akan meluputkannya dan memuliakan. Ada dua kali Tuhan bilang, meluputkannya dan kemudian memuliakan orang yang mengasihi dan orang yang hatinya melekat kepada Tuhan. Ayat 16. Perhatikan, dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Artinya, di tengah-tengah situasi yang sulit, Tuhan pelihara kita sehingga kita sehat, kita kuat, kita bisa bekerja, kita bisa beraktivitas, kita bisa beribadah kepada Tuhan dengan panjang umur.
entah berapa panjang umur kita, tapi dia berjanji dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Artinya dia meluputkan kita, dia membentengi kita, dia menyertai kita, mengenyangkan dengan berkat-berkat baik, berkat-berkat jasmani, teristimewa berkat-berkat rohani. Artinya kebutuhan sandang, pangan, dan papan, dan kebutuhan-kebutuhan batinia rohani kita, itu semua akan dipenuhi oleh Allah. Kita tidak pernah akan kekurangan sesuatu yang baik, dan kemudian akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan yang daripadaku. Jadi ada dua keselamatan yang Tuhan sediakan. Keselamatan kekal nanti dalam kerajaan surga, Tuhan akan perlihatkan dan kita akan terima. Tapi sepanjang kehidupan kita di dunia ini, kita akan memperoleh keselamatan secara jasmani, di mana kesehatan, kekuatan, perlindungan, dan berkat sandang, pangan, dan papan akan dijamin oleh Tuhan. Dan kita tidak pernah kekurangan satupun yang baik dalam hidup ini. Dikatakan dalam Mazmur pasal 91 ayat yang ke-16 ini, di bagian yang terakhir, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan yang daripadaku. Jadi Tuhan menjamin baik keselamatan jiwa kita maupun keselamatan jasmani kita selama kita hidup dan tinggal di bumi ini. Apa tugas dari orang yang mengasihi Tuhan dan orang yang hatinya melekat kepada Tuhan? Apa sikap hidup sehari-hari yang dibuat dan dilakukan? Mari kita lihat ayat pertama dan ayat yang kedua. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kudus. Nah, ayat pertama ini bicara tentang sikap hidup sebagai seorang yang mengasihi Tuhan dan yang hatinya melekat kepada Tuhan. Adalah orang yang suka berdoa. Yang berdoa itu menjadi sebuah gaya hidupnya. Baik siang maupun malam, dia selalu ingin bersekutu dengan Tuhan, dengan Allah yang maha tinggi. Dengan Tuhan, dengan Allah yang kita sembah di dalam Yesus Kristus. Kita selalu membangun hubungan, komunikasi dalam doa. Akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku yang aku percaya. Yang kedua adalah memiliki keyakinan dan iman percaya yang sungguh. Iman percaya yang sempurna. Iman percaya yang tidak pernah goyah dalam menghadapi apapun juga. Jadi doa dan iman percaya kepada Yesus Kristus Tuhan, ini adalah sikap hidup orang yang hatinya melekat kepada Tuhan. Ayat yang ketiga dan seterusnya, ini yang kita akan dapatkan dan peroleh. Ini yang Tuhan akan kerjakan. Ayat 3, sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Mengapa kita tidak perlu takut? Situasi seperti hari ini, pandemi COVID-19 yang merajalela di mana-mana, kita tidak perlu takut. Tuhan berkata, mengapa? Karena Dia menyertai dan melindungi kita. Ayat 7, walaupun 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 orang di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau akan hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu,
dan tulah tidak akan mendekat ke kemahmu. Ayat 11, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalan. Inilah kebanggaan orang yang mengasihi Tuhan, yang hatinya melekat kepada Tuhan. Kita harus hidup seperti yang Tuhan inginkan. Kalau kita ingin melihat pemeliharaan dan perlindungan Tuhan yang sempurna. Hari-hari ini memang begitu luar biasa situasi sulit yang sedang terjadi. Tapi mari, seperti yang firman Tuhan katakan, hanya orang yang mengasihi Tuhan, Tuhan telah sediakan berkat-berkat di luar rencana dan di luar apa yang dirancangkan. Apa yang dipikirkan, apa yang ada dalam hati, semua Tuhan akan sediakan lebih daripada semuanya itu. Kemudian Dia berkata bahwa Dia akan meluputkan kita, Dia akan membentengi kita. Ketika kita berseru, Dia akan menjawab, Dia akan menyertai kita dalam kesesakan, Dia akan meluputkan dan memuliakan kita. Dengan panjang umur akan ku kenyangkan dia, dan akan ku perlihatkan kepadanya keselamatan yang daripada. Itu janji Tuhan. Dan janji Tuhan itu ya dan amin bagi orang percaya yang mengasihi Tuhan dan yang hatinya melekat kepada Tuhan. Amin. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa untuk firman Tuhan yang sudah kita dengar bersama. Kiranya ini memberikan kekuatan, kemampuan, semangat untuk kita terus menjalani hidup ini di tengah-tengah situasi yang sulit. Maha besar Allah Bapa kami di sorga, yang kami sembah dan muliakan. Percaya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, Roh Kudus adalah penolong yang telah Engkau beri kepada kami. Dia penolong yang setia, Dia penolong yang sejati, yang tidak pernah meninggalkan kami dan berjanji akan menyertai kami sampai selama-lamanya. Memberikan kami kemampuan, kekuatan, bahkan akan mengajar kami tentang firman, tentang kebenaran yang sudah kami baca, yang sudah kami terima, yang sudah kami renungkan, dan akan membawa kami dari satu kebenaran kepada kebenaran yang lain, sehingga kami tidak mudah disesatkan oleh penyesatan-penyesatan yang muncul hari-hari ini. Tetapi kami kuat di dalam Engkau, kuat di dalam pengajaran, kuat di dalam firman Tuhan. Dan kami akan memperoleh berkat-berkat yang telah Engkau firmankan dan sediakan bagi kami yang mengasihi Tuhan dan yang hati kami melekat kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami percaya semua kami yang sudah dengar firman Tuhan, yang sudah mengikuti ibadah ini, kami semua diberkati oleh Tuhan. Seluruh sidang jemaat kami berdoa Tuhan, yang ada di rumah, yang sakit Tuhan, Engkau kunjungi dan Engkau jamah, berkati dan sembuhkan mereka semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya mereka terbebas Tuhan dan mereka boleh sehat kuat, beria-ria, memuji, memuliakan nama Tuhan. Yang bimbang Tuhan pertetapkan, yang bermasalah ekonomi Tuhan selesaikan semuanya Bapa, supaya mereka boleh leluasa memuji, memuliakan nama Tuhan, dan mereka tidak kekurangan satupun yang baik dalam kehidupan mereka. Orang-orang tua kami juga, yang juga Tuhan terbatas fisik mereka karena faktor usia dan fisik, Tuhan juga memberkati, kunjungi, berikan damai dan sukacita, supaya mereka tetap berharap bersandar hanya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami juga berdoa untuk pemerintah, negara dan bangsa kami Tuhan. Mulai dari pemimpin yang tertinggi, presiden, sampai yang terendah Tuhan. Mereka berupaya Tuhan, baik tenaga-tenaga kesehatan, TNI dan Polri yang terus berusaha untuk menekan COVID-19 yang sedang Tuhan menyerang bangsa kami ini. Kiranya Tuhan memberi mereka kekuatan, kemampuan, memberikan hikmat, akal budi surgawi, supaya mereka boleh bekerja dengan maksimal, terutama tenaga kesehatan yang ada di garda depan, yang terus berusaha Tuhan.
Kiranya Tuhan memberi kekuatan dan memberkati pemerintah negara dan bangsa kami. Semua Tuhan orang yang mencoba untuk merongrong pemerintahan kami, Tuhan kiranya jamah dan sadarkan mereka Tuhan, bahwa pemerintah kami telah diangkat oleh Tuhan, dilantik oleh Tuhan. Kami perlu menopang mereka, perlu kami berdoa supaya Tuhan memberkati pemerintah dan bangsa kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dan sekali lagi kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Biar sepanjang minggu yang berjalan ini kami dalam naungan, perlindungan, penyertaan, pimpinan, dan keberkatan Tuhan. Kami akhiri ibadah kami pada pagi hari ini dalam satu nama yang ajaib dan mulia, nama yang besar, nama yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kami. Akhirnya kekasih-kekasihku, terimalah olehmu berkat, rahmat, nikmat, dan anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, pengentaran, penghiburan, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus, menyertai kita sekalian, memberkati kita sekalian, melindungi kita sekalian, mulai hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Maranatha, Yesus kembali kali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengakhiri ibadah ini. Haleluya. Yang percaya sama-sama berkata, amin. Selamat pagi dan Tuhan memberkati.